Kalau Anda melihat Iran hari ini, mudah sekali tergoda untuk bertanya, apakah ini menuju revolusi sebagaimana terjadi pada tahun 1979 dengan versinya yang baru? Gelombang protes meluas, korban berjatuhan, pemerintah merespon dengan represi, dan dunia luar, terutama Amerika dan Israel, kembali hadir dalam percakapan tentang perubahan rezim, entah melalui intervensi militer, melalui penyerangan terhadap Iran, atau cara-cara yang lain. Tapi untuk memahami kemana arah krisis ini, kita harus melihat satu pola besar dalam sejarah modern Iran. Pergantian rezim di Iran hampir selalu muncul dari gabungan tiga hal. Kemarahan publik yang meluas, pertarungan elit internal, dan keterlibatan asing yang kadang menjadi pemicu, kadang menjadi pengubah hasil akhir. Mari mulai dari awal abad ke-20. Di detik ini, Iran berada di bawah tekanan kolonial yang intens. Inggris dan Rusia berebut pengaruh dalam The Great Game. Dan pada 1907, keduanya bahkan membagi Iran ke dalam zona pengaruh, Rusia dominan di utara, dan Inggris di selatan. Lalu datang pelajaran penting. Protes besar tidak selalu dimulai dari isu yang besar, isu yang ideologis. Revolusi konstitusional Iran tahun 1905 sampai 1911 misalnya, dipantik oleh sesuatu yang tampak ekonomi sehari-hari, yang tampak sepele. Sengketa harga gula. Pada 1905, Gubernur Teheran memerintahkan sejumlah pedagang gula dihukum karena menolak menurunkan harga. Pedagang, kelompok profesi, dan ulama kemudian melakukan pencarian perlindungan di masjid, di tempat-tempat suci, dan gerakan itu berkembang menjadi tuntutan politik, yaitu pembentukan House of Justice atau Adalat Khane, gitu. Tuntutan yang kemudian dikabulkan oleh raja pada saat itu, yang kebetulan adalah dari dinasti Qajar, Muzaffar Shah. Ketika janji penguasa dianggap kosong, sultan atau raja dari Qajar tidak memfollow upi janji-janjinya, protes kemudian mengeras. Bahkan ada sekitar 12-14 orang pernah berkumpul di legasi Inggris menuntut pembentukan parlemen atau majelis. Hasilnya, dekret pembentukan majelis tahun 1906 dan lahirlah konstitusi Iran pada tahun itu. Namun, dinamika asing ikut membelit. Pada tahun 1911, Rusia dengan dukungan Inggris memberi ultimatum yang pada dasarnya menggerus kemerdekaan Iran. Intinya, protes sosial ekonomi bisa membuka pintu perubahan institusional. Tapi di Iran, keterlibatan asing sering mempengaruhi seberapa jauh perubahan itu bisa bertahan dan dikendalikan. Kita masuk ke tahun 1921. Dalam kekacauan pasca perang dan vakum kekuasaan, Reza Khan memimpin pasukan masuk Teheran, menata ulang pusat kekuasaan, lalu pada tahun 1925, dinasti Qajar dijatuhkan dan dinasti Pahlavi berdiri. Reza Shah membangun negara modern, termasuk proyek-proyek pembangunan rel Trans-Iran, tapi juga memusatkan kekuasaan, membatasi ruang politik setelah dia berkuasa. Lalu titik balik datang dari Perang Dunia. Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1941, Iran tampaknya netral awalnya. Tapi karena pertimbangan geopolitik dan minyak, Iran berada dalam virtual occupation dari sekutu. Reza Shah dipaksa turun dan putranya Muhammad Reza Pahlavi naik tahta. Setelah perang, bahkan Uni Soviet sempat tetap menduduki wilayah utara Iran sebelum akhirnya mundur di bawah tekanan. Lalu datang Muhammad Mossadegh. Ia adalah memimpin arus nasionalisme, terutama kedaulatan minyak,
Dan pada 1951, ia menjadi Perdana Menteri, tentu saja masih di bawah dinasti Pahlavi, serta mendorong nasionalisasi industri minyak yang selama ini kuat di bawah pengaruh Inggris. Namun pada 1953, Inggris dan CIA menjalankan Operation Ajax yang menjatuhkan Mossadegh. Banyak warga Iran melihat ini sebagai momen ketika intervensi asing menggagalkan peluang demokrasi. Sejak saat itu, trauma politik Iran terhadap rekayasa rezim dari luar mengendap lama. Dan sampai hari ini, narasi itu terus dipakai untuk membaca krisis di Iran. Kita lompat ke akhir 1970-an. Ketidakpuasan menyebar lintas kelas. Ada surat terbuka menuntut kepatuhan pada Konstitusi 1906, gerakan anti-sensor, dan demonstrasi besar sepanjang 1978. Pada 16 Januari 1979, Shah meninggalkan Iran, dan 1 Februari 1979, Ayatollah Khamenei kembali dari pengasingannya di Prancis pada saat itu. Salah satu pelajaran kunci 1979, revolusi tidak menang hanya karena rakyat marah, tapi karena poros kekuatan sosial berbaris dalam satu koalisi. Ada penyatuan rakyat, ada jaringan ulama, dan ada bazar yang juga kecewa dan melakukan protes. Sekarang kita kembali ke gelombang protes terbaru. Menurut analisis yang dikutip, pada tanggal 28 Desember, para pedagang di Grand Bazaar atau di pasar Tehran menutup toko sebagai protes terhadap inflasi dan jatuhnya mata uang. Dan itu memicu protes yang meledak ke berbagai provinsi. Sementara pemerintah memblokir internet, menangkap ribuan orang, dan bahkan ada laporan menewaskan 2.000-an para protesters. Namun pertanyaan besarnya, apakah ini berujung pada perubahan rezim? Di sini ada dua pembeda dibanding revolusi 1979. Pertama, aparat koersif. Revolusi biasanya menang ketika aparat keamanan pecah atau menolak untuk menembak. Pada 1979, pembelotan militer mempercepat runtuhnya monarki. Hari ini, laporan yang ada menyebut tidak ada bukti militer membelot. Struktur keamanan tetap utuh, dan pasukan Garda Revolusi atau IRGC bukan hanya kekuatan militer, tapi juga kekuatan ekonomi politik yang punya kepentingan langsung menjaga rezim. Analis lain menekankan bahwa Republik Iran kini bertransformasi menjadi theocratic security state dengan aparatus koersif yang terkonsolidasi dan berlapis. Sekarang kita bicara soal aktor asing, baik negara, intel, maupun operasi militer dalam dinamika politik Iran. Sejarah Iran abad ke-20 penuh dengan contoh bahwa intervensi asing bisa menentukan jatuh bangunnya sebuah pemerintahan atau sebuah rezim. Dari pembagian zona pengaruh Rusia dan Inggris 1907, Rusia di utara, Inggris di selatan, pendudukan sekutu tahun 1941, yang tadi sudah kita diskusikan, sampai kudeta 1953 terhadap Mossadegh oleh CIA dan Inggris pada saat itu, dan melimpahkan semua kekuasaan kemudian kepada Reza Pahlavi. Dalam konteks protes ini, sekarang ini ada peringatan yang tajam, baik Republik Islam maupun musuh asingnya, terutama Amerika Serikat dan Israel, telah lama memainkan arena ini, mulai dari infiltrasi, penahanan, disinformasi, yang membuat oposisi sulit terkonsolidasi. Dan ketika pejabat Amerika Serikat atau intel Israel secara terbuka mendukung protes, itu bisa menjadi amunisi bagi negara untuk menegaskan narasi campur tangan asing. Sekaligus membuat para disiden, para pemprotes lebih rentan. Apalagi putra mahkota yang berada di pengasingan juga mendukung protes itu dengan tentu saja diproyeksikan atau dipersepsikan sebagai
dukungan dan didukung oleh intelijen-intelijen baik dari Amerika maupun Israel. Jadi kemana arah Iran hari ini? Pelajaran dari harga gula tahun 1905 adalah protes ekonomi bisa berubah menjadi tuntutan politik yang besar. Pelajaran dari tahun 1953 adalah pertarungan kedaulatan bisa dibelokkan oleh operasi asing. Dan pelajaran dari 1979 adalah rezim runtuh ketika koalisi sosial besar terbentuk dan aparat keamanan retak. Sementara pelajaran dari tahun 2022 adalah perubahan bisa terjadi bertahap, mengubah apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan negara, bahkan tanpa ganti rezim seketika. Di titik ini, protes Iran dapat berujung pada beberapa skenario. Represi menguat dan protes padam sementara, atau ada konsesi sosial dan politik bertahap, atau ada krisis elit yang memecah pilar kekuasaan dan membuka pintu transisi lebih besar. Yang jelas, aktor asing masuk dengan agenda terbuka. Semakin besar resiko protes dibajak menjadi perang narasi, dan rakyat Iran kembali membayar hingga harga yang paling mahal. Dan kita tidak berharap itu terjadi. Diskusi kita pada kesempatan kali ini diambil dari beberapa sumber, diantaranya adalah Shifa Balaghi, A Brief History of 20th Century Iran, dari situsnya Cree Art Museum New York University. Ada Narges Bazogli, Iran Toppled the Shah in 1979, Why This Time Isn't Quite Like That, dari majalah Time. Said Golkar, Why Iran is Not Repeating 1979, dari Al Jazeera. Dan Stephen Collinson, The Question Trump Must Ask Before Striking Iran, dari CNN.